Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan siap bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Golkar, PAN, dan P3. Namun Caimin memberi syarat bahwa dirinya yang harus menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu. Mengapa Caimin begitu pede menyodorkan diri sebagai calon presiden meski elektabilitasnya masih rendah? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wasekjen DPP PKB Saiful Huda. Selamat sore Mas Huda. Selamat sore, Mbak Rifa. Dan pakar komunikasi politik Universitas Paramadina sekaligus founder Kedai Kopi, Mas Hendri Satrio. Selamat sore, Mas Hensat. Selamat sore, Mbak Rifana. Oke, saya mau ke. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Sore, Mas Hendri. Saya mau ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, ini Ketua Umum Anda, Gus Ami, Muhaimin Iskandar mau ataupun siap bergabung ke koalisinya Golkar, PAN, dan juga P3, Koalisi Indonesia Bersatu. Asalkan capresnya ini Caimin. Ini serius atau bercanda sih, Mas Huda? Ya, namanya politik saling goda biasa. Karena waktunya masih panjang. Oke. Saya kira bisa dimaknai banyak hal. Saya kira yang pertama memang sejak dari awal Gus Muhaimin atas rekomendasi dari PKB harus maju dalam Pilpres 2024. Jadi itu pernyataan spontan beliau karena beliau dapat mandat dari internal harus maju dalam capres. Yang kedua, KIB sendiri kan menyampaikan bahwa mereka koalisi inklusif. Inklusif itu bisa keluar, bisa masuk. Yang sudah gabung bisa keluar, atau ada yang baru mau masuk gabung. Biasa saja sebenarnya. Jadi bisa dimaknai mengikuti apa yang diinginkan oleh teman-teman KIB, bahwa mereka inklusif. Yang ketiga, PKB dan Gus Muhaimin berkomitmen dalam Pilpres ini minimal harus 3 pasangan. Oke. Nah karena itu sangat terbuka untuk kita juga bikin poros sendiri dalam rangka untuk Oke, kita bicara poros sendiri itu nanti ya. Tapi saya mau fokus dulu, ini godaan. Maksudnya gimana? Artinya Caimin menggoda, tidak serius, ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu atau gimana sih Mas Huda? Ya banyak tafsir misalnya ya, kalau kita lihat irisan Koalisi Indonesia Bersatu itu partai yang berbasis Islam itu ada 2 itu kan, PAN sama P3. Sementara PKB sendiri partai berbasis Islam terbesar hari ini di Indonesia. Oke. Kalau irisannya masuk lalu dengan irisan sentimen partai berbasis Islam kan berarti kalau PKB tambah PAN tambah P3 kan lebih mayoritas dibanding dengan Golkar. Jadi bisa saja begitu bisa dimanainya karena sekali lagi ini masih dalam suasana saling menggoda, saling memberi perspektif, saling bernegosiasi gitu. Oke, ini suasana yang saling menggoda, saling bernegosiasi begitu ya. Ini pernyataan spontan dari Caimin. Saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, menurut Anda pernyataannya Caimin ini banyak yang menilai ini sindiran. Menurut Anda ini sindiran atau candaan atau godaan atau gimana sih Mas Hensat? Ya, yang pertama Caimin itu menyampaikan bahwa di antara ketua partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Bersatu itu posisinya sama lah sama dia. Elektabilitasnya masih dalam level usaha. Gitu ya. Oke. Dia merasa pantas juga. Yang kedua, Rifana, Caimin ini canggih dalam taktik-taktik strategi Pilpres. Jadi geliat yang dia lakukan menjelang Pilpres, apalagi ini masih lama betul kan, masih 1,5 tahun, bisa mengubah nasib PKB saat ini menjadi selalu partai yang berada di lingkungan 5 besar. Oke. Nah, kita masih ingat bagaimana geliat Caimin waktu itu melakukan manuver, dimulai dari foto dia ada di mana-mana, kemudian Pak JK mau gabung ditampung, Mahfud MD mau gabung ditampung, Rhoma Irama mau gabung ditampung. Jadi semuanya ditampung sama PKB. Nah hal ini merupakan kejelian strategi Caimin. Jadi kalau sampai hari ini dia katakan capresnya harus saya, itu bukan hanya call tinggi dari PKB. Tapi Caimin memahami bahwa posisi PKB sangat strategis hari ini karena mulai dilirik-lirik oleh berbagai partai politik. Yang jelas saya mengapresiasi bila memang PKB mengikhtiarkan bahwa Pilpres nanti harus 3 pasang calon. Nah, apakah hal ini nyeleneh secara politik?
kalau ada yang tersinggung ya dengan langkah Caimin ini wajar juga. Tapi kenapa harus tersinggung? Harusnya justru PKB bisa jadi contoh partai-partai politik yang lain untuk percaya diri mendorong ketua umumnya. Walaupun saya pribadi, Mbak Rifana, ada baiknya partai-partai politik PKB bila melihat atau menilai ketika belum bisa naik elektabilitas minimal ke dalam versi lembaga survei, ya apa salahnya melihat benar dan gunakan hati untuk menilai calon presiden yang partai politik. Oke, Mas Hensat, tapi ini kan kita tahu ya bahwa Caimin sudah hampir 3 periode menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Sebetulnya sudah banyak kesempatan dari pilpres-pilpres sebelumnya untuk Caimin bisa ikut berkontestasi. Tapi kan selama 3 kali itu kemudian Caimin gagal untuk ikut berkontestasi untuk bisa mendapatkan tiket capres. Jadi ini yang sekarang sedang terjadi ketika Caimin menjual dirinya, ketika Caimin menawarkan dirinya untuk menjadi capres, ini adalah now or never, sekarang atau tidak ada kesempatan lagi begitu? Iya, saya setuju. Ini call tinggi aja sebetulnya. Jadi kalau nggak lagi pun nggak apa-apa. Caimin punya 1001 cara untuk bisa membesarkan partainya, termasuk dengan kursi-kursi menteri yang didapatkan oleh PKB. Dan yang paling penting juga Mbak Rifana, saat ini kan posisi PKB di dalam parlemen juga luar biasa banyak. Oke. Jadi memang ada beberapa hal yang dilakukan. Ini nyelenehnya Caimin aja. Jadi kalau kemudian ada partai politik yang tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Caimin, ya harusnya Anda ngaca gitu. Kenapa ketua umum Anda nggak mau percaya diri Caimin? Oke, kepercayaan dirinya Caimin memang patut diacungi jempol kalau menurut Mas Hensat. Memang gaya nyelenehnya Caimin begitu ya yang sedang dipertontonkan. Tapi saya mau tanya ke Mas Huda. Mas Huda, indikatornya apa sih selain kepercayaan diri, gaya nyeleneh ketika Caimin menawarkan diri sebagai capres padahal perolehan PKB di bawah Golkar dan elektoralnya dengan Pak Erlangga Hartarto ketua umum Golkar juga 11-12 dengan Caimin. Apa indikatornya kemudian Caimin ini menawarkan diri menjadi capres padahal ya elektoral PKB di bawah Golkar, elektabilitasnya dengan Pak Erlangga juga 11-12. Ya kalau lihat dari lintas sejarahnya kan jujur harus diakui PKB selalu menjadi bandul penentu siapapun capresnya, pasangan capresnya. Ketika kita waktu itu bergabung dengan Pak SBY, PKB menjadi penentu dan Pak SBY terpilih 2 kali. Pak Jokowi berrival dengan Pak Prabowo, PKB bergabung dan penentu di basis-basis PKB, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Nah kemenangan di situlah kalau kemarin Pak Jokowi juga menang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pilpres terakhir kita juga sukses. Kata Gus Muhaimin yang santri ngalah karena yang jadi Pak Kiai yaitu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wapres. Karena beliau salah satu pendiri dan deklarator PKB. Ya seperti itu. Artinya sebenarnya kalau Caimin hari ini bergen untuk maju sebagai capres, ya saya kira wajar karena dalam sejarahnya PKB cukup menentukan dari pasangan manapun yang akan menjadi bagian dari koalisi PKB. Oke, Mas Huda, kalau kemudian koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN dan juga P3 menolak Caimin sebagai capres ataupun cawapres, tapi bergabung saja PKB-nya karena di situ ada ketua umum Golkar, ketua umum PAN, ketua umum P3, jadi sama-sama saja membentuk koalisi tapi capres-cawapresnya dibicarakan belakangan dan belum tentu Caimin, itu PKB juga tidak mau ya? Jadi call tingginya itu tidak bisa berubah? Ya sementara belum jadi opsi, opsi yang terbaik. Karena kita menghendaki minimal pasangan capres adalah 3 pasangan, ya kita bikin poros baru kira-kira dan masih banyak terbuka. Oke, nanti kita bicara poros baru ya. Tapi saya mau tanya ke Mas Hensat. Mas Hensat, menurut Anda selain faktor kepercayaan diri yang sangat tinggi, faktor apa sih sebetulnya yang mendorong Caimin ini begitu kekeh untuk menawarkan diri menjadi capres di koalisinya Golkar, PAN, P3 atau di koalisi lain? Ya memang begitu. Dan kalau Mbak Rifana ingat, ini silakan nanti dikonfirmasi oleh Ketua Huda. Manuver ini terjadi sejak pemilihan Ma'ruf sebagai wakil presiden.
Apa saya katakan demikian? Kita masih ingat waktu itu Pak Mahfud berada di gelombang pertama atau di level atas calon presidennya Pak Jokowi. Ini akhirnya memunculkan gosip-gosip kan pada saat yang dipilih Kiai Ma'ruf adalah kapan nanti calon ketua umum bisa jadi ketua umum, kapan saatnya menjadi calon presiden bila yang menjadi wakil presidennya Kiai Ma'ruf Mahfud MD. Tidak ada waktu lagi, makanya manuvernya adalah didorong Kiai Ma'ruf, digagalkan Pak Mahfud MD, supaya kan 2024 ini menjadi momen-momen ketua umum partai politik yang muda-muda. Seperti Caimin, waktu itu ada Romi, kemudian mungkin Erlangga Hartarto, Golkar juga berada di dalam. Kebayang waktu itu bila Pak Jokowi memilih Pak Mahfud MD, saya yakin nama-nama ketua umum ini malah nggak berani keluar. Jadi menurut saya sejujurnya manuver ini sebetulnya sudah dilakukan pada saat pemilihan wakil presiden untuk Pak Jokowi, Rifana. Oke, Mas Hensa, tapi Anda tidak menganalisa bahwa kegigihannya Caimin untuk maju dalam kontestasi capres dan juga cawapres ini semata-mata karena ingin menunjukkan ke dalam internal partainya bahwa dia mampu mendapatkan tiket setelah 3 kali memimpin PKB, 3 periode memimpin PKB. Masa 3 periode memimpin PKB tidak bisa dapat tiket capres, Kalau menurut cawapres? saya, bagi Caimin itu nggak penting dapatkan tiket presiden atau tidak. Oke. Kenapa saya katakan demikian? Seperti Mbak Rifana katakan, sudah 3 kali begini kejadian. Dan Caimin biasa-biasa aja. Tidak kecewa, undung gitu ya. Malah katanya ketawa-ketiwi aja bahagia. Oke. Partainya dapat kursi banyak, perolehannya di DPR. Di beberapa daerah juga masih ada, eksis gitu ya. Bahkan dapatkan kursi menteri yang cukup banyak Oke, di saya mau- kabinet oke. Pak Jokowi. Jadi Oke. menurut saya memang ini murni. Nah, Caimin kalau jadi terpilih alhamdulillah, nggak jadi juga yang penting PKB-nya eksis dan loncat. Oke, Mas Huda, betul seperti itu. Sebetulnya Caimin biasa-biasa aja. Targetnya bukan menjadi capres ataupun cawapres. Yang penting PKB-nya besar, kursinya banyak di DPR. Itu bukan goal utamanya. Setelah 3 kali terpilih menjadi ketua umum, 3 kali gagal mendapatkan tiket capres ataupun cawapres, yang sekarang ya udah nggak masalah, dapat juga alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting partainya dapat kotel efek, partainya banyak kursinya di parlemen. Begitu Mas Huda? Ya banyak juga kan ketua umum yang beberapa kali tapi nggak jadi-jadi juga. Jadi biasa saja tidak hanya Caimin. Saya malah membayangkan kalau Caimin dikasih tiket pasti jadi dia. Gitu. Dan logika ini yang sedang dibangun oleh kader-kader PKB. Oke. Ketika PKB dikasih kesempatan pasti jadi. Bagaimana Gus Dur dicalonkan jadi. Kiai Ma'ruf dicalonkan jadi. Caimin dapat tiket pasti jadi. Oke, untuk menjadikan Caimin tentunya harus mengikat koalisi. Tadi Mas Huda sebetulnya sudah memberikan bocoran-bocoran penjajakan koalisi begitu ya. Nanti saya akan tanya lebih dalam, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wasekjen DPP PKB Saiful Huda dan juga pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio. Saya mau ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, karena tadi Anda sudah membocorkan kayaknya PKB kekeh banget, gigi untuk menjajaki koalisi baru dengan partai lain. Kita sudah mendengar sebetulnya informasinya, saya ingin tanya koalisinya dengan partai siapa yang sedang dijajaki? Kalau Mas Huda nggak mau jawab, nanti saya yang kasih bocorannya. Belum waktunya. Oke. Yang jelas kita apresiasi Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori oleh Golkar, PAN, P3. Saya kira ini jadi warna baru pertama kalinya dalam Pilpres, menghadapi Pilpres koalisi sudah dibangun sudah lama, sudah masih jauh ini. Oke. Yang kedua, sekali lagi semangat PKB, kita harus menyuguhkan banyak figur dalam Pilpres 2024, karena Pilpres ini dimulai dari titik 0, kilometer 0. Oke. Artinya kita akan apresiasi, kita akan dorong apa yang menjadi kehendak publik terwujud. Publik meminta supaya banyak figur. Iya. Nah, kami di PKB menyuguhkan figur Gus Muhaimin sebagai ketua umum partai Islam terbesar di Indonesia. Oke, Mas Huda, yang dilirik oleh PKB partai apa untuk diajak berkoalisi?
kabarnya ada pendekatan khusus dengan Partai Gerindra. Ya semua partai kita komunikasi, negosiasi dengan Gerindra, kita bangun komunikasi produktif Oke. dengan teman-teman PKS, dengan teman-teman Demokrat, kita bangun situasi dan kondisi produktif. Kita lihat minggu depan apa yang akan dilakukan oleh Gus Muhaimin. Oke, jadi minggu depan kabarnya ada pertemuan khusus antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Itu benar ya, Mas? Nggak ada info itu. Oke. Tapi menjodohkan antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin itu menjadi salah satu opsi yang saat ini di atas meja diutamakan oleh PKB kabarnya? Di beberapa kabupaten kota bahkan sudah ada deklarasi. Ada banyak relawan yang sudah sempat mendeklarasikan Pak Prabowo, Gus Muhaimin. Di Jawa Barat banyak sekali. Oke. Sudah hampir 6 bulan yang lalu. Oke. Artinya opsi-opsi terbuka. Prinsipnya Gus Muhaimin siap kerjasama dengan siapapun, siap berpasangan dengan siapapun. Oke, artinya opsi menjodohkan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin itu menjadi salah satu yang muncul dari aspirasi akar rumput PKB begitu ya. Tapi ini perjalanannya masih panjang. Saya mau minta analisisnya Mas Hensat. Mas Hensat, kalau melihat sepak terjangnya PKB, sepak terjangnya Caimin, apakah kemudian partai ini akan mudah menjadi penggagas koalisi baru atau hanya nanti ngekor saja seperti pemilu-pemilu sebelumnya? Saya rasa sih sangat mungkin Mbak Rifana, tapi kerjaan rumah terbesar PKB saat ini adalah menjalin kembali hubungan baik dengan NU menurut saya. Oke. Karena saat ini ya memang penjajakan kan, karena ketuanya juga masih baru, ketua NU terusnya juga masih baru, mungkin ada penjajakan harus dilakukan. Nah memang menurut saya itu adalah hal pertama yang jadi prioritas PKB. Sebab kalau hubungan baik antara NU ini masih terbaca seperti saat ini, seperti ada gesekan, akan sulit PKB menentukan koalisi baru. Tapi kalau tadi gosip yang disampaikan oleh Pak Rifana betul antara Prabowo Caimin itu sebuah kejutan yang luar biasa nanti di 2024. Karena menurut saya siapapun wakil presiden atau calon wakil presiden bagi Pak Prabowo itu harus memiliki keberanian yang luar biasa. Seorang pejuang, seorang fighter yang bersama-sama bisa mendampingi Pak Prabowo di 2024 pasca kalahan Pak Prabowo di beberapa kali pemilu. Oke, dan Caimin memiliki keberanian itu ya, menurut Mas Hensat? Karena kalau jadi calon presiden atau calon wakil presiden itu kotel efeknya tinggi akan berguna sekali bagi jadi kalau PKB akan besar sekali nanti keuntungan yang didapatkan oleh PKB bila Oke, saya mau ke Mas Huda lagi. Mas Huda, kita nggak tahu ya apakah kemudian penjajakan antara Pak Prabowo dengan Muhaimin Iskandar ini akan terus berlanjut atau mungkin nanti ada opsi lain. Tapi saya ingin tanya opsi lain, PKB membuka peluang nggak sih sebetulnya untuk tokoh lain? Karena saat ini digadang-gadang ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Panglima TNI Andika Perkasa yang dekat-dekat juga dengan NU, yang basis masanya ini mirip-mirip dengan PKB. Jadi nggak ada peluang untuk mereka bisa diusung. Ya, PBNU kan bukan partai. Ya kalau mau menggoda partai, ngajak koalisi partai ya langsung dengan partai, bisa PKB, bisa PAN, bisa yang lain. Jadi dua nama tadi, Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Panglima TNI Andika Perkasa, tidak ada jalan ya? Pintunya sudah ditutup kalau misalnya mau diusung dari PKB, begitu Mas Huda? Belum ada komunikasi, belum ada penjajakan. Kalau ada komunikasi ataupun penjajakan artinya pintunya terbuka atau sudah tertutup sama sekali? Karena capres-cawapresnya Caimin begitu. Kita mendahulukan kader PKB sendiri dalam hal ini Gus Muhaimin. Oke, jadi didahulukan dulu ketua umum begitu ya. Mas Hensat, terakhir, menurut Anda pada akhirnya nanti seberapa realistis sebetulnya PKB akan mencalonkan ketua umumnya atau membuka peluang terhadap tokoh lain seperti mungkin Menteri BUMN Erick Thohir ataupun Panglima TNI Andika Perkasa yang belakangan ini dekat-dekat sekali dengan PBNU? Kalau per hari ini sih realistis saja Rifana, tapi kalau belajar dari sejarah manuver politiknya PKB nanti di ujung-ujung bisa berubah nanti.
Kalau sekarang ya pasti Caimin gitu. Kalau ditanya ya Caimin. Tapi PKB ini punya sejarah yang nggak selalu sama kan pada saat perjuangan menjadi capres nanti. Nah, biasanya partai-partai politik di Indonesia tuh jeleknya ya, kayak kurangnya menurut saya, itu majuin calon presiden, calon wakil presiden itu di ujung-ujung. Iya. Dua itu kekurangannya menurut saya. Yang pertama, rakyat nggak bisa mempelajari latar belakang si calon presiden dan calon wakil presiden secara maksimal. Kemudian kedua, kalau sebuah koalisi bentuknya di ujung-ujung atau menentukannya di ujung-ujung, biasanya yang mepet itu kurang di hasilnya. Itu. Tapi kalau tadi Mbak Rifana tanya, per hari ini sih saya yakin bahwa PKB satu suara untuk atau Caimin ya. Tapi kalau nanti gerakan politiknya berbeda ya bisa beda. Kalau misalnya ternyata Prabowo Puan jadi kan Caimin sulit untuk mendapatkan kursi, ya artinya harus bergabung dengan salah satu koalisi yang ada. Tapi per hari ini sih saya yakin mereka PKB maksud saya satu suara untuk ketua umumnya. Oke, menarik sekali, situasi politik sangat dinamis jelang kontestasi Pilpres 2024. Pemilunya masih 1 tahun 8 bulan, tapi partai-partai sudah mulai bergerilya untuk mencari tiket pencapresan dan juga pencawapresan. Nanti kita lihat bagaimana dinamikanya. Saya akan update terus nanti ke Mas Huda dan juga ke Mas Hensat. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wasekjen DPP PKB Saiful Huda dan juga founder Kedai Kopi sekaligus pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio. Saya selalu Mas Hensat dan juga Mas Huda. Terima kasih Mbak Rifana. Terima kasih.